Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda, adik-adik, salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini Minggu 26 Februari 2023. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Sekali peristiwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun supaya dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab kepadanya, "Ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Lalu iblis membawa Yesus ke atas gunung dan yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Iblis berkata kepadanya, semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Lalu iblis meninggalkan Yesus, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara terkasih, ketika kita ingin punya niat, punya semangat untuk menjadi baik, terlebih di masa Prapaskah, di masa puasa dan pantang ini, tidak hanya Tuhan yang hadir. Di sini disampaikan bahwa datanglah si pencoba. Nah, ketika kita punya niat baik untuk mengendalikan diri, menata diri, untuk berpuasa, untuk pantang, ini kita akan dicobai. Dan semoga kita mau untuk menghadapi itu dengan percaya diri, dengan semangat, sehingga sungguh kita tetap akan bertekun, akan setia, akan sampai akhir 40 hari kita akan menjalani masa Prapaskah. Semoga kita serius, kita menyelesaikannya dengan baik. Maka dari itu, ketika si pencoba datang, nah kita akan dicoba ini. Yang pertama, harus tenang. Nah ini juga tidak mudah. Ketika nanti kita lapar seperti Tuhan Yesus ini, ketika lapar dicobai, orang lapar itu kadang-kala sensi, gampang marah dan lain sebagainya, gampang tersinggung. Nah, semoga kita sungguh mampu menata, mengendalikan diri untuk tetap tenang kalau ada cobaan. Yang kedua, tegas. Nah, ini kita belajar dari Tuhan untuk tegas. Ketika ada cobaan, ketika ada rayuan-rayuan yang akan mematahkan niat semangat kita untuk menata diri, mengendalikan diri, untuk mengatur hidup kita ini. Semoga kita tegas, sehingga kita mampu untuk berjalan melalui cobaan-cobaan yang akan datang. Dan yang ketiga, berani. Tidak takut. Tuhan memberikan contoh ketika iblis itu mendekat, mencobai dan lain sebagainya. Tuhan mengatakan, "Enyahlah iblis." Nah, ini sungguh keberanian untuk menghadapi cobaan setan ini perlu supaya kita tidak terjerat, kita tidak kena rayuan, kita tidak jatuh dalam cobaan di masa Prapaskah puasa pantang ini. Dan semoga kita mau untuk mewujudkannya, sehingga kita sungguh akan mengalami
perubahan hidup karena kita menjadi pribadi yang lebih tenang, menjadi pribadi yang tegas, menjadi pribadi yang berani untuk menghadapi tantangan cobaan hidup yang akan kita alami. Diberkati Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat, berkah dalam. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.